Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, hari yang mulia, di mana hari ini Tuhan memampukan kita untuk kembali memasuki ibadah Minggu Paskah yang ke-7. Dengan penuh sukacita, kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan kiranya tidak berlalu begitu saja, melainkan mampu membuat kita senantiasa mempercayakan hidup kita pada tuntunan Sang Gembala Agung, karena kita satu di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tidak hanya itu, namun biarlah seluruh dunia percaya kepada Kristus dan kuasa kebangkitannya. Melalui ibadah yang kita lakukan yang meliputi seluruh pikiran, perkataan, terlebih lagi perbuatan, sudah siapkah kita untuk hal itu? Oleh karenanya, tema kita hari ini adalah supaya dunia percaya. Ya, karena memang sudah saatnya dunia ini percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Juru Selamat dunia. Kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu Marharanauli Siregar dari GKJ Kaliwungu, Kendal. Marilah kita memasuki ibadah dengan penuh sukacita, sebab kebangkitan Kristus memulihkan setiap kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 1, bait 1 hingga 3, Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada pagi hari ini adalah supaya dunia percaya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus firmankan di dalam Injil Yohanes 17, ayatnya yang ke-21,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah tema ini dibuat agar gereja-gereja dan orang percaya dapat memfungsikan dirinya dan memainkan perannya, serta melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya dengan benar, yaitu menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan serta dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa sebagai gereja-Mu, kami masih jauh dari melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu agar kami sehati, sepikir, sepelayanan, satu hati di dalam tubuh Kristus. Ampunilah kami jika melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mendukakan hati Tuhan. Kiranya pengampunan yang Tuhan beri memberikan kami pemulihan untuk kehidupan yang baru, agar kami mau memulai mengupayakan persatuan di dalam kehidupan berjemaat dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengaku segala dosa-dosa serta kesalahan yang kami perbuat. Amin. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian pengakuan dosa sebagai pernyataan dan kesungguhan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Putih dan bersih, walaupun merah kermisi, kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih. Akan putih dan bersih. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara mengimbau, dengar suara mengimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah
wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Saudara-saudari sekalian, sebagai pelayan Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan naikkan pujian persiapan firman Tuhan yang akan kita pujikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk masuk di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, berkat tuntunan dan kasih setiamu yang telah mengajak kami, menuntun kami, berada di tempat kami masing-masing untuk melakukan ibadah. Kami bersyukur jika karena kebaikan Tuhan kami masih bisa beribadah sampai saat ini.
Sebentar ya Bapa, kami hendak mendengarkan apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan memberikan kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan juga mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kekristenan kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya sungguh yang hamba sampaikan semata-mata hanya karena pertolongan dan kasih kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini tidak dapat beribadah secara online karena 1-2 hal, namun mereka tetap beribadah dengan sarana prasarana yang ada. Kiranya Bapa berkenan memberkati mereka juga, sama seperti Bapa memberkati kami. Berkati sarana prasarana yang kami gunakan, berkati keluarga kami agar juga memiliki kerinduan yang sama untuk melayani Tuhan di dalam ibadah online pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan, dan kami menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan,
Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 97. Mazmur 97, Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang,
Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua senantiasa dikuatkan di dalam iman percaya kepada Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada salah satu kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh suami saya sebelum dia pergi untuk bekerja, yaitu mengajak kami untuk berdoa bersama-sama. Dan dengan polosnya dia akan berkata di dalam doanya bahwa Bapa, tolong lindungilah Papa yang hendak berangkat bekerja, berkatilah perjalanan dan juga pekerjaan Papa. Demikian pula ya Tuhan, berkati juga Mama dan adik yang ada di rumah. Kiranya mereka senantiasa selalu rukun, tidak ribut dan baik-baik saja. Tentu saja kalimat terakhir dalam doa suami saya tersebut didasari pada pemahaman beliau bahwa menurut suami saya dan juga anak perempuan kami tidak pernah akur, selalu ribut, bahkan beberapa hal kami selalu berbeda pendapat dan berbeda pilihan.
Hal serupa juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus pergi untuk ditangkap, diadili, bahkan disalibkan dan mati, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi. Dan Injil Yohanes 17 ayat 1-26 merupakan rangkaian doa Tuhan Yesus yang sangat panjang. Nats bacaan kita hari ini ayat 20-26 merupakan bagian penutup dari doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam penutup doanya, Tuhan Yesus mendoakan para murid-Nya agar para murid ini bisa rukun, bersatu, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tentu saja agar apa? Agar dunia ini yang sudah identik dengan kebencian, pertikaian, pertengkaran, dan ketidakpercayaan bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ketika para murid hidup rukun dan bersatu. Tetapi pada kenyataannya, murid-murid Kristus, tidak terkecuali umat Kristiani di seluruh dunia yang mendengar pemberitaan para murid, belum sanggup melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa Surgawi ini. Kita tentu tahu bahwa di dalam sejarah kekristenan, para rasul itu sendiri pun tidak hidup di dalam persatuan yang demikian baik. Kita mengetahui adanya kelompok-kelompok, golongan-golongan, apakah ini dari Apolos ataukah ini dari Paulus. Para rasul itu sendiri memiliki perbedaan-perbedaan yang lantas kemudian membuat mereka tidak dapat bersatu. Belum cukup berhenti sampai di sini. Orang-orang percaya yang kemudian mendengar pemberitaan firman dari para rasul, tidak terkecuali kita, terpecah dalam berbagai macam denominasi yang ada, di mana kita tentu jatuh pada pemahaman-pemahaman yang berbeda mengenai kebenaran Injil dan juga mengenai kehidupan bergereja. Lantas, ada kelompok-kelompok yang menganggap diri mereka lah yang benar, klaim bahwa gereja mereka lah yang benar, kemudian memberikan telunjuk mereka kepada anggota jemaat yang lain bahwa kehidupan kekristenan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal inilah yang kemudian mengakibatkan jemaat Tuhan tidak dapat bersatu di seluruh dunia ini, sehingga tidak adanya kesatuan, kesehatian, dan kesepikiran sebagai tubuh Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dunia yang memang sudah identik dengan kebencian, pertengkaran, keributan, ketidakpercayaan ini bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka jika para murid, para pengikut Kristus katanya itu sendiri tidak dapat memberikan teladan kehidupan yang baik. Pertama-tama di antara mereka itu ada kesatuan sebagaimana yang Tuhan Yesus rindukan. Tidak perlu melihat terlalu jauh. Mungkin kita bisa menengok ke kiri, kanan, depan, belakang, tempat di mana kita bergereja. Kita lihat saudara-saudari kita. Apakah mereka menegur, menyapa kita dengan dasar kasih yang tulus, ataukah hanya sekedar formalitas karena memang kita orang Kristen harusnya demikian, karena memang hari Minggu, karena memang kita berada di gereja, ataukah kita benar-benar mengasihi, menyapa, menegur saudara-saudari kita karena memang itulah panggilan yang Tuhan Yesus rindukan dihidupi dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Jangan sampai ketika di gereja kita tersenyum dan menyapa, mari selamat hari Minggu, tetapi ketika pulang dari gedung gereja kita ditanya, itu tadi siapa? Nggak tahulah, masa bodoh, nggak mau juga aku tahu siapa namanya. Mungkin kita tidak mengenal siapa mereka karena ketidakingintahuan kita.
Lantas, ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah hal seperti ini kemudian akan kita biarkan menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah budaya dalam kehidupan bergereja kita, menjadi suatu habitat bagi kekristenan kita? Tentu saja tidak. Hal seperti ini tidak bisa kita diamkan. Dan sebagai orang percaya, paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan yang tentunya didasarkan pada firman Tuhan hari ini. Hal pertama yang bisa setiap orang percaya lakukan adalah setiap orang percaya harus mau mengupayakan persatuan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hanya akan nampak indah didengar di hari Minggu kalau kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula doa Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu keinginannya, kerinduannya agar para muridnya itu bersatu, hanya akan menjadi doa ribuan tahun yang lalu yang dicatat oleh penulis Yohanes dan tidak akan pernah terrealisasi jika murid-muridnya, setiap orang percaya tidak mau mengupayakan itu di dalam kehidupan mereka. Sudah cukup saatnya kita hanya sekedar berteori. Sudah cukup saatnya kita hanya sekedar menganggap bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang sangat indah untuk kita dengar. Kini saatnya kita berada dalam posisi untuk melakukan. Tidak lagi menjadi be, tetapi do. Melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu menunjuk orang lain bahwa ya aku begini karena mereka belum bisa menerimaku. Aku begitu karena dialah yang membuat aku tidak bisa bersatu. Bukankah pertobatan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri? Kita bisa memulai dari diri kita, mempertanyakan di dalam hati kita, sudahkah kita melakukan firman Tuhan hari ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Sudahkah kita memiliki kerinduan yang sama seperti yang Yesus rindukan, yaitu bersatu dengan sanak saudara kita seiman di seluruh muka bumi ini? Jika itu kita lakukan dan dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, maka dunia yang melihat buah dari pertobatan yang kita lakukan akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Ada amin? Amin. Yang kedua, selain mengupayakan dalam tindakan nyata, kita juga harus menyadari bahwa kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa agar memampukan kita sebagai gerejanya untuk terus dapat bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini mengingatkan saya pada salah satu pujian ciptaan Jonathan Prawira. Judulnya Jadikan Kami Satu. Saya hanya akan spill refrainnya sedikit. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Dan seperti pujian ini, jika hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-7,
dibarengi dengan masa Pentakosta. Ini adalah masa di mana kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita datang ke hadiratnya dengan kerendahan hati seperti pujian ini, membawa hancur hati kita, karena selama ini kita mengakui belum mengupayakan persatuan itu di dalam tubuh Kristus. Seraya memohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan untuk hidup di dalam satu tubuh, mengasihi sanak saudara kita dengan tulus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seorang teman menghubungi saya dan meminta kepada saya untuk melayani di GKI Bapos Taman Yasmin, saya langsung mengiyakan tanpa mempertanyakan banyak hal. Tentunya apa yang saya lakukan dengan harapan bahwa ketika saya yang berasal dari denominasi yang berbeda dari GKI Bapos Taman Yasmin mau melakukan pelayanan di sini, tentu saja ini bukan untuk ketenaran atau pansos saya pribadi, tetapi agar setiap kita mau meneladani bahwa kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, untuk mengupayakan persatuan itu. Dan tentunya untuk bisa mencapai hari ini, saya juga meminta pertolongan Roh Kudus di dalam mengupayakannya. Oleh karenanya, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi yang menimpamu saat ini, menimpa kita saat ini, tidak perlu tengok kiri kanan depan belakang. Mulai dari diri kita, upayakan persatuan dan meminta kuat kuasa Roh Kudus. Salam persatuan dari seluruh jemaat GKJ Kaliwungu untuk jemaat GKI Bapos Taman Yasmin Bogor. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini akan ada beberapa pokok doa yang akan saya berikan.
Nanti pada akhir doa syafaat kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang akan kita lantunkan di dalam pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami terima di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, Tuhan mengupayakan kesejahteraan hidup kami secara rohani dan juga jasmani, dengan kami mengupayakan persatuan antar kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga boleh memohon kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami ini ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berkatilah mereka, berkatilah para pemimpin kami ini dengan hikmat marifat yang berasal dari Allah, terlebih roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kehidupan kami bermasyarakat di masa pandemi ini, terlebih dalam penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19. Tolong ya Tuhan, sertai kami, sertai bangsa kami Indonesia ini, agar kami menjadi bangsa yang sadar untuk menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan sesama. Kami boleh mau ikut mendukung program-program yang baik yang dilaksanakan maupun yang dicanangkan oleh pemerintah kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Indonesia, dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa berkenan memberikan persatuan di dalam kehidupan bersinode. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kerahiman daripada Allah, sehingga Gereja Kristen Indonesia boleh menjadi terang kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Pada umumnya, senantiasa ya Bapa, kiranya kami boleh hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, dan kami mau saling menopang, melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan sinode kami yang paling benar, bukan ajaran gereja kamilah yang paling unggul, tetapi bagaimana kami memenuhi kerinduan Kristus, itulah kiranya yang harus menjadi cambuk bagi setiap pelayanan kami di dalam kehidupan bergereja. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat GKI Bapos Taman Yasmin, baik jemaat gereja maupun para simpatisan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam pergumulan masing-masing mereka. Setiap relasi-relasi yang rusak Tuhan pulihkan. Tuhan berkati relasi yang ada antara suami dan istri, orang tua dengan anak, demikian pula antar saudara dan saudari. Kami memohon dan mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk para lansia kami, bahkan di tengah-tengah keterbatasan mereka yang tidak dapat melakukan ibadah secara online. Kami berdoa kiranya Bapa sendiri yang memberikan sarana-prasarana yang baik bagi gereja Tuhan ini, bagi para orang tua kami ini, agar tetap dapat menerima kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kesehatan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengundang Tuhan untuk senantiasa berkenan memberikan kesembuhan, penyertaan dan penghiburan, terlebih melalui sarana-prasarana yang digunakan, obat-obatan maupun tenaga medis yang merawat mereka. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, kiranya berkenan memberikan perawatan yang penuh kasih dan ketulusan. Kami pun membawa di dalam doa syafaat kami ya Bapa, pergumulan GKI Bapos Taman Yasmin di dalam mendapatkan hak beribadahnya kembali. Kami percayakan apa yang kami rindukan ini di bawah kaki kudus Tuhan. Kami beriman bahwa apa yang kami minta, ketika itu sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap program-program pelayanan serta kesehatan jemaat serta segenap pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya firman Tuhan yang tertabur pada hari ini boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa kami dipanggil untuk menyingkirkan sejenak
bahkan untuk selamanya, ego-ego kami yang selama ini kami tinggikan. Karena kesatuan itulah yang dapat menjadikan kehidupan kami berjemaat berkenan di hadirat Tuhan. Bapa yang baik, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang pada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita atas segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Sebelumnya, marilah kita mendengar nats persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor sesuai yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu dapat mengumpulkan di rumah dan nanti diserahkan kepada gereja pada saat kita sudah dapat ibadah secara tatap muka. Mengiringi persembahan kita pujikan bersama Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 3. Kuberi persembahan. Kuberi bersama Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya
Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini, ya Allah, kami membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terimalah ya Allah dan kuduskanlah, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi. Pimpin kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 342 bait 1 sampai 3. Keluar dari kaum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun ibadah minggu online ini telah berakhir, tetapi marilah kita bersama-sama bersedia mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.